2 hari sudah kita lalui bersama, detik demi detik tak terasa, sehingga di sore hari ini kita harus berpisah. Loh, mau sedih malah mbok kayak guyu to Mas ya, arah situ ya. Gagal ya. Gagal. Lali aku tadi ini Mas. Jadi apapun perkataan yang terucap di kemarin dan hari ini dan sebelumnya, saya Mbah Bam memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tingkah pola saya yang sengaja dan tidak disengaja. Muga-muga iso lebur ing dina iki. Tak ada kesengajaan, seandainya kata-kata ini melukai hati. Sekali lagi kami dan tim BSM yang menerima Bapak Ibu, teman-teman semua hadir di kelas ini, kami menyadari banyak kekurangan, banyak ketidaknyamanan mungkin yang dialami Bapak Ibu semua. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ngoten nggih? Amin. Kayak kondangan nih loh Pak. Mau sedih nggak jadi tadi, saya lupa kata-katanya Mas, jujur aja. Jadi saya tuh jadi mikir kayak opon kayak nggak inget saya, wes nggak apa-apa, los saya pokoknya, los. Jadi ini kami harapkan ada perwakilan teman-teman 2-3 orang untuk menyampaikan mungkin kesan-kesan atau masukan kepada kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Monggo ada yang mewakili 2 atau 3 orang. Monggo Bapak bisa maju ke sini aja, berdampingan dengan saya. Ben ketularan bos kambing. Sini Bisa kayak kakak adik belum ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya Pandut dari Setia Lembu Multifarm ABK Pak. Posisi saya pengelola di peternakan Setia Lembu Multifarm. Insya Allah monggo nanti kalau mau ke Solo, Sukoharjo silahkan mampir semuanya sedayanipun. Untuk kesan dan pesan kami, alhamdulillah kami berterima kasih kepada tim BSM, Pak Bayu, Pak Bambang dan seluruh kawan-kawan, Pak Pri, semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Insya Allah ilmu yang telah saya terima khususnya dan teman-teman semoga menjadikan amal berkah panjenengan semuanya. Dan seluruh ilmu yang telah kami terima pun semoga akan bermanfaat bagi diri sendiri, bagi lingkungan, bagi bangsa dan negara kami. Amin. Karena tujuan akhir dari tujuan awalnya tadi untuk perbaikan nusa dan bangsa kita, nggih. Gitu. Untuk pesannya tetap saya untuk kedepannya tetap pengen belajar dan belajar, pokoknya belajar dan belajar gitu nggih. Gitu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya atas nama seluruh peserta Bapak Ibu yang dari BSM, saya atas nama peserta mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh ilmu yang telah diberikan. Sekali lagi semoga bermanfaat, berkah barokah katur semuanya. Gitu, banyak kesalahan mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo, ada lagi? Bisa 2 atau 3 orang lagi yang mau berkata-kata, perwakilan luar Jawa barangkali, monggo maju Pak. Enggak apa-apa setelah Bapak ini ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatul Huda MS dari Waikanan, Lampung. Jadi perbatasan dengan Sumatera Selatan. Yang pasti kedatangan kami di sini tidak lain dan tidak bukan ingin melangkah lebih baik dan lebih baik lagi sesuai moto dari BSM, sangat cocok sekali dengan kami. Mudah-mudahan ini bisa berkesinambungan dan berlanjut, dan Pak Bayu beserta tim tidak bosan-bosannya membimbing kami. Karena mungkin nanti, jangankan nanti, dari sekarang pun kita sudah sangat rewel Pak, kami Pak. Sering nanya, kadang sudah bertanya, sudah dijawab, masih bertanya lagi tentang hal yang sama. Jadi kami mohon maaf Pak, saking pinternya anak-anaknya ini Pak, mohon maaf bener. Gitu. Itu cerdas bener anak-anaknya ini. Gitu. Jadi sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Yang pasti untuk kami banyak salah, namanya anak, mohon dimaklumi. Gitu. Dan tentunya bimbingan setelah kami nanti kembali ke kampung halaman kami masing-masing, tentunya ilmu yang didapat ada yang sudah bisa kami langsung serap, ada juga yang mungkin ngambang. Jadi mohon bimbingan kelanjutannya nanti. Jika kami bertanya, ya mungkin jawaban yang mungkin agak lama mungkin kemarin Pak Bam ya. Harapan kami agak bisa lebih cepat gitu kan. Karena kami ini apa ya, sudah gak sabar kadang gitu kan. Ya dari teman-teman semua di sini, kami menganggap tidak teman sih, ini sudah saudara gitu kan. Jadi kesannya lebih, ya semoga aja ke depan kami setelah pulang dari sini nanti bisa mewujudkan apa yang kami harapkan, dan sesuai harapan Pak Bayu, terutama di 1005 ini, bahkan tidak hanya di 1005, mungkin bisa lebih dari itu. Terima kasih dari kami, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Sulawesi, saudara-saudara. Karena enggak teman-teman, kita saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada BSM dan juga grup dan juga teman-teman sekalian karena kemudahan yang telah diberikan untuk ilmu yang sangat bermanfaat ini. Perlu saya ceritakan sedikit, sebelum saya kesini itu saya mungkin menabung beberapa bulan dulu karena transportasi ke sini itu agak sulit dan bisa dibilang nekat saya kesini karena orang tua sama keluarga yang lain itu melarang karena di sini nggak ada yang kenal ya. Tapi karena saya lahir dari seorang petani, juga peternak, tapi hasilnya itu sangat sedikit. Jadi saya nekat pertanian, keluarga saya itu harus bangkit. Saya juga berterima kasih karena untuk biaya saya itu sudah di korting sebagian, dan masalah yang saya pikirkan itu setelah dari sini itu jalurnya bagaimana. Jadi teman-teman semua itu harus tetap semangat. Saya sebagai pemuda Indonesia berjuang, entah saya selamat pulang atau tidak. Mungkin semoga semuanya ini bisa menjadi alamat pertama untuk saya meretas permasalahan-permasalahan pertanian dan peternakan yang ada di kampung saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mas, semangat. Saya jadi mau nangis gitu. Hampir, tapi nggak apa-apa. Ini seandainya menangis pun adalah air mata kebahagiaan.
Ada lagi monggo saudara-saudaraku. Yang dari Lombok. Nah. Kayak audisi Indonesia Idol ada yang tereliminasi gitu ya. Rasanya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Bayu, kepada tim BSM. Kemudian yang kedua, terima kasih atas sambutan yang hangat dari teman-teman semua. Semua menyambut kita dengan luar biasa, akrab kita langsung. Begitu kita sampai di terminal Tingkir, kita dijemput di situ, sudah kita merasakan sama-sama satu perasaan ingin menuntut ilmu gitu. Sampai di sini kita bergabung semua, makan, guyon, rokok-rokokan segala macam, luar biasa. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak. Berikut yang kedua, saya mau sampaikan perasaan saya mengikuti ini. Saya ini tidak ada background untuk ini Pak. Bertani, beternak nggak ada. Wani-wani. Nah, saya kemarin sama istri saya curi-curi ke sini. Saya kebetulan ada urusan di Surabaya. Saya mau datang ke sini, marah-marah dia. Ngapain Mbak tadi? Bapak aja mencangkul dikit itu hancur tangannya. Saya itu memang betul kalau saya nyabot-nyabot rumput di rumah, habis itu melepuh-melepuh Pak. Jadi sama sekali dia tidak percaya. Saya sembunyi-sembunyi, akhirnya begitu sampai di sini, saya telepon ke dia, menyerah juga dia. Akhirnya ya mudah-mudahan dapat apalah katanya gitu kan. Nah ke depan saya masih belum tahu apa yang harus saya lakukan. Saya ini lagi mempersiapkan pasca tidak bekerja lagi di tempat saya sekarang. Yang kebayang di kepala saya itu paling simpel itu ya ternak ayam. Cuma rupa-rupanya begitu dikaji tidak semudah itu rupanya. Harus kita mempersiapkan ini, mempersiapkan itu. Kalau kita kasih pakan kita rugi. Tapi itulah ilmu ini sangat luar biasa. Kalau saya tidak mulai dari sini, mungkin saya pelihara mati ataupun pakannya lebih besar ya tidak akan bisa juga membantu. Itu adalah yang saya dapatkan, yang saya tidak pernah bayangkan sebelumnya. Memang saya sering nonton YouTube-nya Pak Bayu, tapi sepertinya agak sekilas-sekilas gitu, tidak terlalu mendalamnya. Begitu dia jelasin tidak semudah itu, tetapi ada peluang yang lebih besar di depannya. Ini antara tangis dan tawa. Mudah-mudahan saya tertawa nanti di ujungnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada lagi ibu-ibu perwakilan, monggo ibu-ibu, mbaknya mungkin atau ibu-ibu, monggo Bu. Jangan malu. Atau dari bapak lagi, ada lagi kalau sudah bisa kita. Ini sudah ada yang ngecek Google Map. Takut nyasar. Ya Bapak Ibu, jadi terima kasih atas kesan dan pesannya tadi. Kalau kedepannya grup masih tetap berjalan ya, seperti yang saya sampaikan kemarin. Nanti saya share grup untuk alumni supaya bisa berbagi dari teman-teman yang lebih dahulu mempraktekkan gitu. Jadi saling sharing, mungkin seperti yang saya sampaikan kemarin, saling membutuhkan dan kita tetap satu saudara, bukan teman lagi. Satu saudara, satu angkatan kan gitu. Suatu saat kita melaksanakan reuni akbar gitu. Di GBK. Saingan. Gak ada apa-apanya 01, 02, 03. Ya, sikat. Isinya petani semua. Bawa jagung, ditebar, nanti tumbuh jagung semua di lapangan. Jangan. Gitu aja ya. Saya ini cuman penggembira aja. Monggo Pak Bayu atau Pak KB, persilakan
juga mungkin mengucapkan beberapa. Terima kasih Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Pak Bayu, Pak Bambang, dan tim kita semuanya yang sangat kami hormati. Begitu juga dulur-dulur petani Sodoyo, Bapak Ibu yang ikut dalam pelatihan angkatan ke-7 di Telemoyo ini. Satu, harapan kami semoga pertemuannya kita selama 2 hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Dan apa yang Bapak Ibu dapatkan di sini nyuntulung sekali lagi bisa dipraktekkan di tempatnya masing-masing. Kendala pasti ada Bapak Ibu, kesulitan pasti ada. Di situ justru kita belajarnya. Ya, jadi jangan putus asa, jangan kecil hati. Ya, hari ini ketika teman-teman mempraktekkan di lapangan, ternyata kan tidak semudah yang disampaikan. Banyak kendalanya. Nah, itu tergantung kekuatan hati dan niat Bapak Ibu semuanya. Nah, pesan kami kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir, yang ikut pelatihan di angkatan ke-7 ini, setiap ada kesulitan atau hal-hal yang membuat mungkin belum bisa dipraktekkan, jangan ragu, jangan malu, jangan takut, ya komunikasikan atau konsultasikan dengan di grup Bapak Ibu yang ada, ataupun saling bertanya antar sahabat, ataupun mau japri monggo silakan. Sebisa mungkin kami jawab sesuai dengan kemampuan kami, dan belum bisa terjawab bisa kami komunikasikan dengan beliau langsung sebagai guru kita semuanya. Yang terakhir Bapak Ibu, tentunya kami juga sebagai manusia tidak pernah luput dari salah dan dosa. Begitu juga mungkin kami selama 2 hari mendampingi Bapak Ibu dalam pelatihan ini, menyampaikan materi-materi banyak kata-kata yang kurang berkenan, menyinggung Bapak Ibu semuanya. Dari hati yang paling dalam sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon kiranya Bapak Ibu memaafkannya. Ya, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih kita sudah bisa belajar bersama selama 2 hari ini. Semoga kami doakan Bapak Ibu kembali ke tempatnya masing-masing dalam keadaan sehat, lancar, berkah, dan semua harapan Bapak Ibu bisa tercapai semuanya. Amin, amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita coba mengheningkan diri sejenak. Kita dengarkan suara itu apa ya? Apa yang terbayang di pikiran kita? Gak apa-apa. Di sini ini adalah tempat yang paling unik. Ketika goreng kita bisa dengarkan. Kadang-kadang kita bisa menebak apa ini yang digoreng gitu. Yang sebelah sini. Nambah semangat. Monggo Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya menyampaikan banyak terima kasih karena sudah belajar bersama-sama. Dan saya secara pribadi betul-betul menyampaikan itu karena apa? Menjadi petani itu adalah salah satu tugas dan beban saya secara pribadi, saya anggap boleh saya katakan sebagai visi saya secara pribadi. Ketika saya dapatkan mimpi mulai usia 15-16 tahun untuk mengajari orang jadi petani. Dan akhirnya bisa terwujud seluruh Indonesia saya ajar itu baru selesai tahun 2018. Walaupun saya sudah mengajar lebih dari 100.000 lebih orang ya di Indonesia ini. Tapi dampak masih belum kelihatan. Itu yang membuat kadang-kadang saya putus asa. Ini yang salah, ini saya yang ngajar atau bagaimana begitu. Tetapi kadang-kadang selalu ada penghiburan. Ya minta maaf, murid-murid saya yang pintar-pintar itu rata-rata dari luar negeri Bapak Ibu. Saya juga mengajar di hampir 17 negara. Dan mereka justru menjadi petani-petani yang luar biasa, penggerak-penggerak yang luar biasa.
Sampai akhirnya saya sudah berpikir ngajari petani itu seperti ngajari batu, saya bilang gitu. Ketemu jalan buntu, terus diajak maju, katanya kepengen maju, katanya kepengen kaya, katanya kepengen sukses. Kok cuman katanya kepengen tapi tidak pernah melakukan, kan konyol. Sama dengan orang belajar berenang, siapa yang pernah belajar berenang? Atau naik sepeda angin pertama kali, ada enggak? Orang naik sepeda angin pertama kali itu bisa atau tidak Bapak Ibu? Pasti jatuh. Tapi begitu dia sudah bisa naik sepeda angin sekali saja, bisa jatuh tidak harusnya. Kelihatannya kan tidak mungkin jatuh, betul kan? Karena dia sudah seimbang. Kata itu adalah kata bisa. Kata itu adalah kata akin balik. Kata itu adalah kata ngeh atau mengerti. Di dunia pertanian, di dunia peternakan Bapak Ibu itu juga sama. Saya minta tolong Bapak Ibu pelajari itu, renungkan itu. Yang kedua, Bapak Ibu pernah belajar berenang enggak? Ada yang bisa berenang enggak di sini? Ada yang bisa? Ada yang enggak bisa kan? Kenapa yang enggak bisa berenang itu kok tetap enggak bisa berenang? Karena takut. Karena takut. Tetapi orang yang sudah belajar, sudah bisa berenang, harusnya bisa tenggelam atau tidak? Tidak bisa. Karena dia sudah punya refleks untuk tidak tenggelam dan pasti bisa berenang. Nah Bapak Ibu itulah ngerti. Padahal ilmunya apa? Kan tidak ada ilmunya apa-apa berenang itu saja. Cuman begitu dia bisa mengendalikan otaknya supaya dia bergerak hanya walaupun dengan satu tangan pun dia sudah bisa berenang, betul kan? Orang yang tidak bisa berenang nyemplung gitu pakai gaya apapun tambah tenggelam karena sudah takut dan gagal. Sama dengan orang naik sepeda. Pertama kali dia belajar naik sepeda itu jatuh berkali-kali. Tapi begitu sudah bisa naik sepeda, dikayuh ya tidak jatuh, tidak dikayuh ya tidak jatuh, sambil duduk mainan roda ya tidak jatuh, karena dia sudah ngerti. Saya minta tolong, semua ilmu ini, saya minta tolong Bapak Ibu minimal di tingkat dasarnya harus bisa. Supaya apa? Kalau sudah bisa jalan itu tinggal kecepatan berapa, tinggal naik sepeda model berapa. Tinggal jauhnya seberapa. Yang penting bisa dulu pertama kali naik tidak jatuh. Itu aja dulu. Dan itulah yang disebut dengan sistem organik. Sekali Bapak Ibu sudah bisa merubah pola pikir sampai di level itu, Bapak Ibu akan bisa sampai kapanpun. Ditaruh dimanapun bisa. Kondisi apapun bisa. Karena apa? Semua yang hari ini Bapak Ibu pelajari ini adalah dasar dari semua sistem itu. Karena itu saya betul-betul berdoa Bapak Ibu melakukannya. Dan saya betul-betul berdoa Bapak Ibu bisa berhasil. Percayalah Bapak Ibu, menjadi miliarder itu tidak mungkin. Bagi orang yang belum pernah jadi miliarder. Tetapi kalau Bapak Ibu tanya orang-orang yang sudah miliarder, menjadi miliarder itu gampang sekali. Kalau sudah tahu caranya. Saya dulu pertama kali berusaha untuk cari pendapatan 1 juta, 2 juta, 3 juta. Susahnya minta ampun. Sangat susah. Impossible. Tetapi begitu kita sudah tahu jalannya, tahu rencananya, tahu planningnya, ternyata mudah sekali. Tak, jadi. Bukan satset, Pak, nanti tidak kampanye. Jadi tak. Jadi seperti mengikat pijakan. Apa yang saya ajarkan adalah pijakan yang sudah saya lewati. Dan ini bukan sekali. Ada orang di YouTube, Pak Bayu itu kan cuma teori, bukan petani. Ya saya tertawa, tidak akan saya jawab. Tapi sejujurnya kalau saya bisa melakukan semua itu dengan detail, berarti itu hidup saya ada di situ. Yang kedua, saya bisa menunjukkan langkah-langkahnya secara tepat, secara pasti, sampai hitung-hitungan sampai terperinci. Ketika saya belum bekerja Bapak Ibu, saya hitung semuanya. Saya cari kalkulasi semuanya. Ini yang hitungan yang berhasil yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Hitungan yang gagal lebih banyak lagi Bapak Ibu. Mungkin habis berapa buku. Istri saya kalau membelikan buku itu banyak buku kosong di rumah. Pekerjaan saya setiap hari ngelamun, nulis. Bukan nulis buku ya. Jadi saya jangan ditanya Pak Bayu buat buku, saya tidak pernah buat buku. Saya ngajar aja tidak pernah pakai materi lagi. Kenapa kok tidak pernah pakai materi?
Ketika Bapak Ibu perkenalan, saya lihat semuanya, saya perhatikan dulu, saya harus ngajar apa. Saya ndonga dulu itu Bapak Ibu. Supaya ilmu saya nyampe, bahasa saya nyampe. Nah, saya berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan apa yang saya punya. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa menerimanya, bisa mengamalkannya, dan membuat Bapak Ibu bisa berhasil di tempat masing-masing. Saya berdoa dengan sangat, mudah-mudahan 3 tahun ke depan Bapak Ibu sudah jadi miliarder di daerah. Saya kepingin Bapak Ibu bisa ngalahkan saya. Ketika Bapak Ibu sudah punya waktu lama dengan kambing, dengan ayam, dengan sayur, dengan tanaman, Bapak Ibu akan muncul jadi profesor-profesor hebat di sana. Dasarnya sudah saya berikan semuanya, caranya saya sudah berikan semuanya. Tinggal pengembangannya, itu tinggal Bapak Ibu lakukan. Caranya cuma satu, ingat baik-baik, seluruh ilmu yang baik itu turunnya dari Gusti Allah. Setuju ya? Perbanyak doa, perbanyak puasa, perbanyak ikhtiar, melakukan dengan berdoa, dengan sungguh-sungguh, lakukan itu. Minta betul-betul tuntunannya. Supaya apa? Bapak Ibu bisa bermanfaat bagi orang lain. Ingat baik-baik, ketika beribadah bukan berarti semua mudah. Semakin kita bilang ini ibadah, berarti tantangannya semakin banyak. Ketika Bapak Ibu menang melalui tantangan, itulah akan menjadi kebanggaannya Bapak Ibu. Ke depan, ketika insya Allah ketika Bapak Ibu bisa ngajar banyak orang, percayalah, kesusahannya Bapak Ibu hari ini, penderitaannya, kegagalannya, itulah yang akan menjadi bahan ceritanya Bapak Ibu ke depan. Itu menjadi kebanggaannya Bapak Ibu karena pernah gagal. Jadi saya minta tolong ketika gagal, karena sudah mulai dari bawah, jangan putus asa, mulailah lagi, mulailah lagi. Kalau saya bisa, saya berdoa Bapak Ibu juga bisa. Kita nanti ada grup, jangan takut, kirim ke WA grup. Nanti Pak Kabit tadi sampaikan, kalau tim tidak bisa jawab, pasti saya yang jawab. Memang minta maaf, kadang-kadang agak lama, karena saya tidak punya handphone Bapak Ibu. Tidak kuat beli handphone ceritanya, katanya Pak Kabit. Jadi saya tidak punya handphone. Jadi ketemunya kapan? Ketemunya pada waktu kumpul begini, ini Pak Kabit pasti kasih handphone, ngasih semua handphone untuk saya harus jawab. Jadi saya minta maaf, mungkin agak lambat dalam menjawab, tapi percayalah pasti terjawab. Begitu, saya juga minta maaf atas kekurangan kata-kata apapun yang mungkin salah, tempat dan sebagainya. Kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih Pak Bambang, kita akan pulang. Jenengan mau pulang kemana Pak?